Konflik Israel-Palestina adalah isu yang rumit dan sudah berlangsung lama. Konflik ini berpusat pada perebutan kendali atas tanah dan sumber daya. Kedua belah pihak, Israel dan Palestina, memiliki klaim dan keluhan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Konflik ini telah mengakibatkan banyak perang, pemberontakan, dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang telah berdampak pada kehidupan jutaan orang. Konflik ini berakar pada awal abad ke-20. Orang-orang Yahudi yang menghadapi penganiayaan di Eropa mencari tanah air di wilayah historis mereka. Wilayah ini juga dihuni oleh orang Palestina. Ketegangan meningkat setelah pembentukan Israel pada tahun 1948. Peristiwa ini menyebabkan pengungsian banyak orang Palestina, menciptakan krisis pengungsi. Beberapa perang menyusul, termasuk Perang 6 Hari tahun 1967. Perang ini mengakibatkan Israel menduduki tepi barat dan jalur Gaza. Wilayah-wilayah ini adalah rumah bagi populasi Palestina yang besar. Upaya negosiasi perdamaian telah dilakukan selama bertahun-tahun, namun solusi yang langgeng masih sulit dipahami. Kekerasan terus meletus secara berkala, melanggengkan siklus penderitaan dan ketidakpercayaan. Situasi ini semakin rumit dengan pertumbuhan permukiman Israel di wilayah pendudukan. Permukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional. Konflik ini merupakan sumber utama ketegangan di Timur Tengah. Ini memiliki implikasi yang luas bagi keamanan dan stabilitas global. Konflik meningkat secara dramatis pada akhir tahun 2023. Hamas, kelompok militan yang menguasai Gaza, melancarkan serangan mendadak ke Israel. Serangan tersebut pada 7 Oktober 2023 mengakibatkan kematian sekitar 1,200 warga Israel. Hamas juga menyandera sejumlah orang. Israel merespons dengan serangan militer besar-besaran terhadap Gaza. Serangan yang berlangsung beberapa bulan itu menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan yang meluas. PBB memperkirakan lebih dari 23.000 warga Gaza tewas pada tahun 2024 saja. Rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur penting hancur. Pada Januari 2025, kesepakatan gencatan senjata tercapai. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk pertukaran tahanan. Namun, ketegangan tetap tinggi. Masalah-masalah mendasar yang memicu konflik masih jauh dari selesai. Kekerasan baru-baru ini telah memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Ini juga memperdalam perpecahan dalam masyarakat Israel dan komunitas internasional. Jalur Gaza telah berada di bawah blokade Israel selama lebih dari 1 dekade. Blokade tersebut membatasi pergerakan orang dan barang. Ini telah melumpuhkan ekonomi Gaza dan menciptakan kondisi kehidupan yang mengerikan bagi penduduknya. Konflik baru-baru ini hanya memperburuk situasi. Sistem perawatan kesehatan di Gaza berada di ambang kehancuran. Rumah sakit kekurangan obat-obatan dan persediaan penting. PBB telah memperingatkan tentang bencana kemanusiaan yang akan datang. Situasinya sangat mengerikan bagi anak-anak. Malnutrisi dan penyakit yang ditularkan melalui air merajalela. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA telah memainkan peran penting dalam memberikan bantuan ke Gaza. Namun, operasinya terhambat oleh kekurangan dana dan pembatasan Israel. Larangan Israel baru-baru ini terhadap UNRWA yang beroperasi di Gaza semakin memperburuk krisis. Komunitas internasional telah mengutuk kekerasan tersebut dan menyerukan penyelesaian secara damai. Namun tindakan nyata masih terbatas. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, telah memblokir upaya di PBB untuk menjatuhkan sanksi. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC telah membuka penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan pejabat lainnya. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara Israel dan komunitas internasional. Prospek perdamaian abadi masih redup. Ketidakpercayaan dan permusuhan selama beberapa dekade tidak dapat diatasi dengan mudah. Solusi yang adil dan berkelanjutan membutuhkan penanganan akar penyebab konflik. Ini termasuk mengakhiri pendudukan Israel, menyelesaikan masalah pengungsi, dan memastikan keamanan baik bagi Israel maupun Palestina. Sampai saat itu, siklus kekerasan dan penderitaan kemungkinan akan terus berlanjut.